Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa abudullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. I'lamu annakum qadimuna ilallah. Faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman. Karena nilai seorang manusia di sisi Allah akan ditentukan oleh iman. Semakin tinggi iman seseorang,
maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan marilah kita tingkatkan dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Maknanya kita amalkan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan satu keyakinan bahwa tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan manusia ini kecuali jalan takwa kepada Allah. Apabila kita ini taat kepada Allah, apabila kita ini menjauhi larangan-larangan Allah di setiap saat dan keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena manusia ini akan berjalan, beraktivitas, akan berucap, bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan. Apabila keyakinan manusia ini lurus, maka dia akan beraktivitas, beramal, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang lurus, ucapannya baik, sikapnya baik, tindakannya benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang itu yakin bahwa Allah itu Tuhannya, dan Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui segalanya, maka orang ini akan berusaha setiap saat dan keadaan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Karena Allah mengetahui di mana saja, kapan saja. Dan orang ini mengetahui bahwa perintah-perintah Allah ini adalah merupakan rahmat daripada Allah. Perintah ini bukan paksaan, bukan siksaan, tetapi perintah Allah itu adalah rahmat. Kasih sayang Allah, perwujudan kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka orang ini akan sungguh-sungguh menjalankan perintah ini. Hadirin, kita juga harus yakin bahwa Allah itu tidak mengambil keuntungan dari perintah itu. Allah bukan mempolitiki kita supaya kita ini sholat, sujud, ruku, bayar zakat, puasa. Karena Allah maksudnya itu, hadirin. Allah tidak mengambil keuntungan. Allah memerintahkan kita puasa, untungnya Allah apa? Allah memerintahkan sholat, untungnya Allah apa? Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh amalan-amalan soleh kita. Semua perintah-perintah Allah ini adalah rahmat, merupakan jalan keselamatannya manusia, kebahagiaannya manusia. Dan itu kalau ditentang, sebetulnya yang paling rugi manusia itu sendiri. Ketika manusia menentang Allah, tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak puasa, tidak beramal soleh, tidak berakhlak yang baik, tidak menjauhi perkara-perkara yang harus dijauhi, apa yang terjadi? Sebetulnya yang paling rugi adalah manusia itu sendiri dan kehidupan manusia. Ada larangan Allah SWT tidak dikerjakan, tidak ditinggalkan oleh manusia. Larangan berjudi misalnya, larangan mabuk-mabukan, larangan perzinaan. Coba kalau tidak ditinggalkan oleh manusia, sebetulnya siapa? Masyarakat manusia sendiri. Karena manusia itu butuh aturan, butuh ketertiban, butuh ketentraman, butuh kedamaian. Ketika manusia jauh dari aturan agama, maka manusia itu juga jauh dari ketentraman, jauh daripada kedamaian, kebahagiaan. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Karena sebetulnya semua perintah Allah itu karena rahmatnya Allah. Semua larangan Allah itu juga rahmat daripada Allah. Maka ketika manusia ini tidak menjauhi larangan Allah, pasti ada orang-orang yang terdolimi. Pasti ada orang-orang yang dirugikan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau orang yakinnya lurus dengan akhirat, hadirin,
akhirat ini adalah satu kampung yang mana manusia kekal abadi selama-lamanya di sana. Di sana hanya ada surga dan neraka dan tidak ada pilihan yang lain. Dan akhirat adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia di dunia. Kalau perbuatan manusia di dunia ini iman dan amal soleh, akhiratnya menjadi surga. Kalau perbuatan manusia di dunia ini tidak ada iman, tidak ada amal soleh, maka akhiratnya menjadi neraka. Kalau orang yakinnya lurus seperti ini, maka orang akan usaha meluruskan iman, meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh. Karena semuanya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Fama ya'mal, barang siapa yang beramal fali nafsi, maka untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk, sebetulnya keburukan itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kalau orang paham seperti itu, untuk apa kita harus jahat? Untuk apa kita jahat? Kejahatan itu pun akan kembali kepada kita sendiri. Wa ma jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Allah SWT firmankan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang-orang yang kafir, orang-orang tidak beriman itu saja kalau berbuat baik dibalas baik oleh Allah SWT. Cuma di dunia. Cuma kalau orang iman itu di dunia diberi kebaikan, di akhirat diberi kebaikan kalau berbuat baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau orang itu imannya lurus kepada malaikat, maka dia juga akan meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh. Karena malaikat ini diperintah oleh Allah SWT, ada yang sebagai admin daripada manusia ini, mencatat amalan-amalan kebaikan, mencatat amalan-amalan keburukan. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT tidak untuk menikmati surga. Maka malaikat nanti di surga pun bukan untuk menikmati surga, kenikmatan-kenikmatan surga. Dan bukan untuk kalau ditugaskan di neraka pun malaikat juga tidak merasakan kesengsaraan, ketidaknyamanan. Karena malaikat-malaikat ini hanya pembantu atau ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berdurhaka, tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun. Maka orang tambah sungguh-sungguh amal agama. Karena semua amalan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidaklah berucap seseorang kecuali di sampingnya itu ada malaikat raqib dan atid. Maka perintahnya Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah yang baik. Bahkan kalau kita nanti mau mati, berucap dengan ucapan yang baik, maka namanya husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mau mati, ucapannya thayyibah, kalimah-kalimah thayyibah, maka berarti orang itu hatinya baik. Karena pada saat itu mulut ini akan keluar, mengeluarkan sesuatu yang selama ini yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita ini imannya lurus, hati kita ini selalu ingat kepada Allah, maka yang keluar dari mulut itu adalah kebaikan-kebaikan, kalimah-kalimah yang baik. Orang yang kotor, hatinya kotor, nanti keluar ya kalimat-kalimat kotor. Ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak sopan, jorok, jelek, ucapan-ucapan fasik, ucapan-ucapan kufur, nifak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ulama gambarkan kalau gelas itu isinya kopi, nanti kalau tumpah ya keluarnya kopi. Kalau gelas ini isinya susu, maka kalau tumpah keluar susu. Kalau gelas ini isinya air putih, keluar tumpah, isinya yang keluar air putih. Begitu juga hati manusia. Kalau hati manusia ini imannya lurus, yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat, rukun iman sempurna, maka nanti mau mati keluar dari mulutnya ini kalimah-kalimah yang baik. Kemudian hidup pun akan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita sungguh-sungguh kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa. Karena nanti kalau orang itu bertakwa, beriman, berislam dan bertakwa, maka sesuai dengan firman Allah SWT, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Inilah orang yang berhasil dalam mengarungi hidup. Hasil puncaknya apa? Ketika mau masuk surga, maka yang mengucapkan selamat bukan sekedar manusia, tapi yang mengucapkan selamat adalah para malaikat. Salamun alaikum tibtum, selamat jenengan mlebu swarga. Nek kula njenengan sami dereng sampai mengke malaikat-malaikat padha ngucapne selamat jenengan mlebu swarga. Nah niku burung selamat betulan. Maka hadirin kita usaha salat ditambahi, zikir ditambahi, Qur'an ditambahi, sedekah ditambahi, akhlaknya ditambahi. Akhlaknya yang kurang baik apa, zikirnya yang kurang banyak apa, Qur'annya yang belum hafal apa. Hadirin yang dimuliakan, karena ini merajut amalan-amalan ini adalah aset kita yang permanen itu. Kita ini jangan hanya mengumpulkan aset-aset yang akan kita tinggalkan, rugi nih. Kita diberi tempo 60-70 tahun saja, disuruh mengumpulkan aset. Ya kalau bisa kita punya aset dunia, punya aset akhirat. Aset di dunia ini penting di dunia, aset akhirat juga sangat penting nanti di akhirat. Kalau orang akan melewati daratan, melewati lautan, maka dia harus siapkan kendaraan yang bisa berkendara di daratan, yang bisa berkendara di lautan. Begitu juga kita ini. Kita akan hidup, sekarang hidup di dunia, kemudian sebentar lagi akan hidup di akhirat. Kalau orang ini tidak cerdas, dia dipikirkan apa yang di depannya saja. Padahal semua yang akan yang di depan kita ini, rumah kita, mobil kita, sawah kita, toko kita, perhiasan-perhiasan kita. Kalau kita sibuk hanya mengumpulkan itu-itu saja, sedangkan itu akan ditinggalkan, bagaimana kita akan bahagia? Maka kita harus agak cerdas sedikit. Bagaimana? Di samping kita punya aset dunia, kita jangan lupa mengumpulkan aset akhirat. Apa itu aset akhirat? Aset akhirat adalah amalan-amalan agama ini. Maka pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amal soleh, ini pasti ada pesanan supaya memperbanyak. Contoh salat. Maka baginda Nabi sabdakan, alaikum bikasratis sujud, fa innahu lang tasjuda lillahi sajdatan illa rafallahu biha darajah. Hendaklah kamu perbanyak sujud, karena sujudnya aset kamu. Jangan merasa kalau sujud ini untung nih Gusti Allah. Ngenak-ngenaki Allah. Loh, bagaimana? Allah enggak mencari untung dari sujud kamu. Sujud kamu itu akan jadi milik kamu. Maka perbanyaklah. Amal soleh itu kayak duit, semakin banyak semakin baik. Kalau kita punya duit sedikit, 1.000 beli kerupuk, 10.000 paling bisa beli nasi pun, nasi pecel. Kalau 100.000, kalau 1 juta, kalau 10 juta, kalau 1 miliar, bagaimana? Bisa beli rumah, mobilnya, isinya. Juga kalau amal soleh, sholatnya baik, banyak, baik, zikirnya baik, banyak, terus bacaan Qur'annya, sedekahnya, akhlaknya baik. Nanti kita pulang ke akhirat itu tidak takut, karena ke sana mau menikmati asetnya. Tapi kalau orang mau dikirim ke akhirat, dia nggak punya amalan-amalan akhirat, nanti ke sana bingung memang. Maka hadirin yang dimuliakan, di setiap khutbah Jumat pasti ada pesanan untuk iman dan takwa. Karena apa? Karena manusia itu ujungnya itu. Kalau iman dan takwa ini ada dalam diri kita, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, bahkan mau hidup, mau mati, tidak masalah. Karena manusia itu pasti akan mengalami 2 perkara itu. Enak, tidak enak. Kaya, miskin. Hidup, mati. Sehat, sakit. Sudah. Mau kemana?
Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, mengherankan urusannya orang iman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya orang iman itu baik. In asobadhu syarra syakar bahwa khairullah. Mendapatkan kesenangan syukur baik. Wa in asobadhu dharra sabar fakana khairullah. Mendapatkan kesusahan sabar itu baik. Bagaimana manusia yang apapun yang terjadi, yang menimpa pada dirinya baik, tidak ada kecuali orang iman. Sedangkan keadaan manusia itu kadang-kadang susah, kadang-kadang bunga, kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Bahkan bisa terjadi sekarang hidup, sebentar lagi mati. Maka bagaimana untuk menyikapi dua kejadian, dua keadaan yang berlawanan ini? Maka ada namanya syukur dan sabar. Untuk nikmat syukur baik, untuk apa namanya itu musibah sabar itu baik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu bagaimana? Marilah sisa-sisa umur kita masih berapa tahun kita tidak tahu, masih berapa bulan, masih berapa minggu kita tidak tahu. Karena untuk mati tidak harus sakit dulu. Untuk mati tidak harus sakit dulu. Karena orang yang sakit itu kadang-kadang nggak mati-mati. Orang yang sehat tiba-tiba mati. Maka orang yang cerdas setiap saat dan keadaan harus mengambil keuntungan, yaitu menambah amal soleh, menambah amal soleh. Sehingga kita tampilkan dan kita wujudkan dan kita tampakkan kepada Allah SWT. Ini loh ya Allah hambamu. Semakin kau memberi umur kepada aku semakin mendekat kepadamu. Aku semakin tambah taat kepadamu. Aku semakin tambah takut kepadamu ya Allah. Namanya orang yang baik. Itulah yang disebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka dari hadis ini disebutkan bahwa hidup itu lebih baik daripada mati. Kalau hidupnya adalah untuk amal soleh. Tapi kalau hidupnya tidak untuk amal soleh, tambah hidup, tambah dosa, tambah hidup, tambah maksiat, mati lebih baik. Makanya hadirin, jangan hanya doa minta panjang umur, panjang umur. Panjang umur harus dinggo apa? Nek gak dinggo amal soleh. Nek mbok nggo amal soleh, umurmu panjang gak apa-apa. Semakin panjang, semakin banyak amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka marilah kita sungguh-sungguh usaha dan usaha supaya kita ini hidup kita di dunia yang tidak lama ini betul-betul mendatangkan manfaat, mendatangkan barokah, mendatangkan ridho Allah SWT. Sehingga puncaknya di saat-saat kita harus meninggalkan dunia dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah dan kita mendapatkan ridho Allah dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Jalanallahu yakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.